Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih Allah beri kita kesehatan sampai detik ini. Allah juga masih beri kita kesempatan pagi hari ini untuk melaksanakan aktivitas, terkhususnya Allah beri kita taufik dan hidayah melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Imam Ali karramallahu wajhah itu pernah mengatakan, saya ini tidak merasa aman kalau kaki saya ini belum menginjak ke dalam surga. Beliau mengatakan seperti itu di hadapan masyarakat, sebab Imam Ali pernah menjadi presiden. Yang pertama kan Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, dan yang keempat Ali karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena manusia ini diberi ujian sifat bosan. Sifat bosan, bahkan mungkin dalam ibadah pun ada yang merasa bosan. Jangankan ibadah, cari duit pun kira-kira ada juga yang merasa apa? Bosan. Kerja melulu saya ini. Maka kata Imam Ali, belum merasa aman diri saya ini kalau kaki saya ini belum menginjak dalam surga. Maknanya kata beliau, jangan kalian merasa bosan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian dapat jaminan dari Allah masuk ke dalam surga. Jadi buat terus kebaikan sampai kapan? Nah, dalam Al-Quran dijelaskan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai maut ajal menjemput kita. Barulah kita bisa istirahat dalam ibadah. Selama masih ada nyawa, jangan pernah merasa harus istirahat dulu dalam ibadah, dalam kebaikan. Terus kita pacu diri kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga pernah bersabda dalam satu mafhum hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, dunia itu adalah ibarat penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan dunia ini juga Allah peruntukkan surga bagi orang-orang kafir. Orang beriman ini diibaratkan seperti penjara dunia ini. Dan orang kafir dunia ini seperti surga. Dari mana ilustrasinya? Kata para alim ulama, sebab orang beriman itu dipagar oleh Allah dengan aturan-aturan. Contoh, kita dalam kehidupan bekerja, orang kafir itu tak ada aturannya. Tapi orang yang beriman kepada Allah hari kemudian, dia diatur oleh agama. Kerja diperintahkan tapi diatur. Apa diatur? Tak boleh kita menzolimi orang, tak boleh kita membohongi orang, tak boleh kita mengkhianati orang, tak boleh kita kerja situ ada ribawinya. Semua diatur. Nah, sehingga ilustrasinya bahwa kita hidup di dunia seperti dalam penjara. Banyak lagi peraturan-peraturan. Contoh dalam kehidupan yang nyata, seperti pagi hari ini, subuh pagi hari ini. Orang kafir itu tak diberi aturan kalau jam 5 pagi harus bangun.
untuk melaksanakan sholat subuh yang kita kerjakan tadi. Tidak ada aturan bagi mereka. Tapi orang yang beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah itu sebagai Tuhannya, yakin suatu saat dia akan jumpa kepada Allah, maka Allah beri aturan. Nah, itulah kata Nabi, ibarat seperti penjara. Apa aturannya? Jam 5 pagi engkau harus bangun, menghadap. Seperti dalam militer itu menghadap komandan. Nanti jam 1 siang begitu juga ada aturan. Suruh kita menghadap lagi. Masih hidup atau udah mati? Itu ciri tanda orang beriman itu hidup atau dia sudah mati. Hadir enggak dia menghadap di jam-jam tertentu. Jam 5 pagi itu menghadap. Jam 1 siang juga. Jam 4 sore juga. Jam 7 malam, maghrib juga. Nanti jam 8 malam. Nah, itu aturan-aturan Allah beri. Sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak membebankan untuk kita. Sama sekali. Tak ada beban. Allah buat aturan itu syariat kepada manusia. Tapi Allah beri itu untuk kepentingan maslahat manusia. Manusia ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau lepas hubungan hatinya kepada Allah, dia akan resah. Itu sunnatullahnya. Sebab kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, وَاذْكُرُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Perbanyaklah engkau mengingatku, sambung hatiku. Hati ini harus engkau sambungkan kepadaku, karena engkau itu produkku. Bahasa kita. Produk itu apa? Ciptaan. Allah yang maha tahu bagaimana kebahagiaan manusia ini. Maka Allah beritahu dalam Al-Quran, engkau harus jangan lepas hubungan hati kepada aku, kata Allah. Sebab kenapa? Kalau lepas hubungan hatimu kepada aku yang menciptakanmu, pasti engkau akan resah, nggak tenang. Nah, itulah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah dapat menjaga 5 waktu tadi. Salat subuh, alhamdulillah kita sudah jaga. Dan itu yang terbaik di antara salat 5 waktu. Kemudian ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Dan semua salat ini Bapak Ibu tak diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Ini perlu kita pahami. Makanya kita termasuk umat yang terbaik, nabi yang terbaik. Sebab dari mana? Fardunya Allah lebihkan. Nabi-nabi yang lain itu paling banyak fardunya, salatnya hanya 1 waktu. Nabi Adam alaihissalam salat subuh saja. Salat subuh. Jadi kalau kita mau ngikut Nabi Adam, salatnya hanya salat subuh. Ya, nggak bisa kita masuk surga, umur kita pendek. 60-70 tahun. Sehari semalam cuma 1 waktu. Kalau Nabi Adam ya insya Allah umatnya. Sebab umurnya sampai 1000 tahun. Nggak dapat dia kali-kalinya kalau kita ngikut. Ada satu Nabi juga itu hanya sholat zuhur saja diwajibkan. Ada seperti Nabi Daud itu sholat asar saja dalam kitab para ulama yang diwajibkan pada umatnya. Nah, kita sudah 5 waktu sempurna. Cuman itu hanya kewajiban. Hanya kewajiban. Apa nilai plus dari kita? Nggak dapat kalau 5 waktu saja, Bapak Ibu. Nilai plus kita sebagai hamba kalau menjalankan 5 waktu belum dapat. Belum dapat. Nilai plusnya mana? Nah, jagalah keadaan hati kita ini seperti keadaan kita dalam sholat. Nah, ini nilai plusnya. Kan kalau kita sholat Bapak Ibu, hati kita insya Allah hubungannya kepada Allah. Habis sholat, ya insya Allah habis juga itu. Nah, di majelis ini insya Allah masih ada hubungan kita kepada Allah. Nanti kalau udah pulang ke rumah, nggak tahu kita hubungan itu. Masih lekatkah dia? Masih kita ingat Allah?
bersama kita, dalam kendaraan kita, dalam bersama istri kita, anak kita. Nah, inilah kata ulama, bagaimana caranya sambungkan hati seolah-olah keadaanmu di dalam sholat, yang kehidupanmu di luar sholat tersebut. Sebab kenapa? Kalau tidak seperti itu, kata Allah, pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Apa itu? Khuliqal insan halu'a. Aku ciptakan manusia penuh dengan keluh kesah. Siapa di antara kita hadir ini, Bapak Ibu, yang tak pernah mengeluh dalam hidupnya? Boleh angkat tangan. Kayaknya semua pernah apa? Mengeluh. Kan begitu? Diberi rezeki yang cukup, dia juga ngeluh. Dikurangi rezekinya, juga ngeluh. Dikasih bahagia, dia, ini kok saya bahagia terus ya, ngeluh juga. Diberi susah, juga ngeluh. Diberi sehat, juga ngeluh. Beri sakit apalagi. Diberi anak, ngeluh lagi. Ada yang gak diberi anak, juga ngeluh. Benar kata Allah dalam Al-Quran, saya ciptakan kamu manusia halu'a, penuh dengan keluh kesah. Siapa orang yang selamat ini? Alladzina hum ala salatihim daim. Yang mana mereka itu adalah yang senantiasa hatinya, Bapak Ibu, keadaannya di dalam sholat, ketika di luar sholat. Bagaimana caranya? Nah, caranya ada 3. Dan ini ibadah yang terbaik. Caranya itu ada 3. Dan ini adalah amal ibadah yang terbaik. 3 ini. Gak ada yang mengalahkan amal ibadah ini. 3 ini apa? 1, ad-da'wah ilallah. Da'wah ilallah. Ini amal ibadah yang terbaik. Ummul ibadah, induknya ibadah. Apa itu? Dakwah ilallah, mengajak orang untuk kebaikan. Mengajak orang untuk apa? Kebaikan. Jadi kalau kita punya smartphone, buat status di situ. Ayo hadir pengajian. Pengajian di sini kan ada berapa ketua? 3 kali. Buat status, sharekan di grup. Mana tahu dengan kita buat status itu ada orang yang, oh iya, malam ini, pagi ini ada kajian, dia hadir. Yang hadir itu gara-gara kita buat status, sempurna dapat pahala kita dari orang yang Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, penting kita mengajak kebaikan. Tetangga kita belum sholat, bang ayo sholat yuk. Modal ngajak saja. Ngajak kan enggak harus menjadi ustadz kan? Enggak kan? Ngajak kebaikan kan enggak mesti jadi kiai dulu. Harus pakai serban tebal kayak ban Vespa itu. Kan enggak mesti. Harus jenggotnya panjang dulu. Gitu. Harus ilmunya mapan, bisa baca kitab kuning. Enggak mesti. Makanya kewajiban seorang muslim itu da'i ilallah, mengajak kepada kebaikan. Apa dalilnya Ustaz? Dalam Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah tantang orang yang beriman kepada Allah. Tantang dengan apa? Wa man ahsanu qawlan, siapa lagi yang paling baik agamanya? Kata Allah. Siapa yang paling baik agamanya? Daripada mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak kepada Allah. Nah, ini number 1 ibadah paling top. Dalam tanda kutip bukan mengajak kepada partai ya. Ini dakwah juga namanya, tapi dakwah kepada
partai. Dakwah, tunjukkan orang itu jalan kepada Allah. Kenalkan orang itu kepada Allah. Yang belum sholat jadi sholat. Yang belum pandai baca Al-Quran jadi baca Al-Quran. Yang belum sempat dia zikir jadi zikir. Itu namanya dakwah. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang berubah dari sebab ajakan kita, maka seumur hidup kita mendapatkan pahala dari dia. Seumur hidup. Makanya kata para alim ulama, pahala yang paling besar yang didapatkan selain Nabi dari kalangan manusia, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sebab kenapa? Abu Bakar ini dari kalangan orang tua yang pertama kali memeluk Islam. Dari kalangan yang sudah berumur. Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan perempuan, siapa dia? Khadijatul Kubra. Siapa Khadijah? Istri Nabi yang pertama. Dari kalangan perempuan yang paling banyak dapat transfer kiriman pahala umat Islam, yaitu Khadijah. Dari kalangan anak muda ada. Siapa itu? Imam Ali karramallahu wajhah. Dari kalangan anak muda yang pertama beriman kepada Rasulullah adalah Imam Ali. Makanya Allah muliakan wajahnya. Dia beriman tanpa ada bukti-bukti nyata. Sebab kenapa? Karena dari segi akhlak sudah enggak mendustai ucapannya Rasulullah. Enggak pernah bohong, enggak pernah dusta, enggak pernah khianat. Tingkah lakunya baik semua. Sebelum dia mengikrarkan sebagai utusan Allah. Maka ketika Nabi ikrarkan sama umat, yang tiga ini langsung syahadat tanpa pikir panjang. Sebab ilustrasinya nggak pernah dia bohong sekalipun. Dari mana celahnya dia mengada-ngadakan berita saya ini adalah utusan? Makanya amanah paling tertinggi kita bisa menjaga ucapan. Kan orang jatuh martabatnya, marwahnya dari apa? Ya. Pemimpin itu nggak dianggap lagi sama masyarakatnya dia sebagai pemimpin, hanya sebagai boneka saja. Kalau ininya sudah nggak terjaga lagi. Itu banyak aja ngomong itu omong saja. Kata orang seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tiga ini luar biasa. Ini yang pertama, dakwah ilallah. Yang kedua, apa itu? Yang kedua, ad-dalalatu 'alal khair, mengajak orang, menunjukkan orang. Tadi pertama mengajak, yang kedua menunjukkan untuk kebaikan. Ad-dalalatu 'alal khair. Apa itu contohnya? Nah, contohnya muadzin. Tukang azan. Muadzin ini. Nah, ini besar pahalanya. Itu yang azan subuh tadi. Berapa orang hadir sholat subuh ke sini dari Bapak Ibu, itu dia dapat pahala masuk transfer ke rekeningnya. Subhanallah. Gak susah payah dia. Bahkan Nabi janjikan siapa muadzin istiqomah selama isna asyara sanatan, kata Nabi. Nabi janjikan siapa orang yang istiqomah azan 5 waktu selama isna asyara sanatan, 12 tahun, maka aku jamin dia masuk surga. Ini luar biasanya amalan azan. Itu nunjukkan orang. Nah, maka sekali-kali ya bolehlah kita azan. Cuman sebelum tampil azan ya perbaikilah makhrajnya. Jangan kita udah suara nggak jelas, makhraj juga nggak jelas, berani tampil pede, nggak boleh.
Makanya ada BKM itu buat aturan khusus muadzinnya. Tapi sekali-sekali bolehkah kita azan? Boleh. Sesuaikan syarat kita dulu, pantas kalau kita baru tampil. Ini enggak, makhraj kita enggak jelas. Karena ada sebagian muadzin tuh, insyaallah di sini enggak. Ada sebagian muadzin tuh syahadatnya aja enggak lulus. Lafaz syahadat ketika azan tuh enggak lulus. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Dari mana salahnya, Ustaz? Mungkin Bapak Ibu pun heran, mana salahnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Salahnya di huruf shin. Syahadat itu huruf shin dia mati, sakinah. Tidak boleh hidup. Bukan asha. Asha. Jadi nggak hidup dia. H-nya pun besar, nggak boleh H kecil. Nggak boleh asha. Boleh asha. Dan di situ ada lafaz istisna. Illallah. Nggak boleh ilallah, salah juga. Berarti kan butuh belajar. Walaupun sebagai muadzin, sebab dia penyeru. Karena yang diutamakan bukanlah suara, walaupun suara tak kita pungkiri, harus yang bagus. Sebab Bilal bin Rabah itu Bilal, kita sering dengar kan muadzin Nabi siapa? Ada dua. Satu namanya Bilal, ada namanya lagi Ibnu Abi Maktum. Beliau ini muadzinnya Rasulullah. Ibnu Abi Maktum ini muadzin ketika azan tahajud. Bilal ini azan muadzin 5 waktu. Dan mereka ini dua-dua suaranya, kalau bahasa orang, suara emas. Bagus suaranya. Selain bagus, tetap dilatih Nabi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena kita penyeru, maka harus bagus makhrajnya. Harus belajar tajwid. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, an-nasihah 'alal muslimin. Yang ketiga, memberi nasihat kepada saudara kita yang muslim. Ada tetangga kita lihat dia masih pakai celana pendek, nampak auratnya. Tegur, dinasihati dengan hikmah. Bang, kan nggak mungkin kaki abang ini nanti dibakar, sakit rasanya. Ada tetangga kita perempuan belum tutup hijab, belum pakai jilbab. Satu helai rambut perempuan yang dia nampakkan di hadapan bukan mahramnya, maka itu cukup dia untuk masuk api neraka. Sebab berat. Itu tanggung jawabnya siapa? Selain dirinya sendiri, suaminya. Maka kita para suami jaga aurat keluarga kita, khususnya perempuan. Ketika mau ke pajak, pakailah kaos kaki. Sebab kaki perempuan itu aurat. Kalau laki-laki tidak, hanya tutup saja pakai celana ponggol sudah cukup. Ya pakai baju juga Bapak Ibu, jangan nggak pakai baju. Nah, pakai celana ponggol sudah cukup laki-laki itu. Betisnya nampak nggak masalah. Tapi kalau perempuan, betis nampak, aurat. Ini tangan dia ini, pergelangan tangan ini. Kan kita sering mendengar, kan ulama-ulama fikih menjelaskan, batas aurat perempuan itu mana? Sekujur tubuh kecuali apa? Telapak tangan dan wajah. Telapak tangan ini batasnya. Yang sini masuk nggak telapak tangan ini, Bu? Hah? Berarti aurat. Ibu kalau kayak ini di hadapan laki-laki berdosa. Sebab ini aurat. Maka kalau kita ke pajak, ke pasar, pakailah apa namanya? Iya, Ibu pahami, tinggal diamalkan. Nah, jadi kalau bapak-bapak yang istrinya nggak hadir pengajian, nanti tanggung jawab ya. Kami udah berlepas tangan. Nanti kalau Allah tanya, kami sudah sampaikan ya Allah, ini di majelis ilmu Masjid Al-Munawwarah. Nah, hari sekian, tanggal sekian.
Nanti yang belum sampaikan sama istrinya, dia tanggung jawab. Allah yang tuntut nanti. Sebab kita kepala keluarga. Kalau kita punya anak perempuan yang sudah balik, kasih tahu. Keluar rumah nggak boleh, nggak tutup aurat. Sebab kita nanti dituntut. Nah, seperti kasih tahu, pakai kaos kakinya, pakai penutup lengan tangannya, jilbabnya yang sempurna. Jangan pakai jilbab sakaratul maut kata orang. Apa makna jilbab sakaratul maut itu? Dia masih nampak helai rambutnya. Kalau umpamanya ibu-ibu panjang rambutnya, diikat supaya tak nampak. Diikat, kemudian pakai jilbab. Kalau bapak ibu khusus ya, nggak mau gerah pakai jilbab, gerah pakai kaos kaki, kaos tangan, ya nggak usah kepajak, suruh aja suaminya, bang, tugas abang lah, belanja sana. Memang kewajiban suami itu, bukan istri. Nah, begitu. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah, jaga aurat kita supaya nanti kita jumpa kepada Allah, Allah ridho. Makanya dalam awal-awal tadi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara orang beriman. Orang kafir nggak ada aturan. Mau dia buka jilbab, pasang jilbab. Laki-lakinya mau dia buka aurat nampak pusarnya, nampak dengkulnya, ada masalah sama orang kafir. Tapi kita orang yang beriman percaya bahwa Allah itu ada, Tuhan kita. Suatu saat kita akan jumpa, maka ikut aturan supaya selamat. Nah, itulah cara kita kenal kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yang sering kita dengar ada ma'rifatullah. Kita harus kuatkan ma'rifat kita kepada Allah. Caranya ikut aturan. Itulah orang ma'rifat. Ikut aturan, pasti dia ma'rifat kepada Allah. Kenal kepada Allah. Kapan kita bisa kenal? Kalau kita ikut aturan Allah. Aturan syariat. Baru kita bisa kenal. Selama kita tak bisa ikut aturan, nggak kenal kita kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, ilustrasinya, di dunia saja kalau kita tak kenal kepada orang, susah kita minta tolong. Susah apa? Minta tolong. Nggak kenal kita, kayak mana kita minta tolong? Orang nggak kenal. Tapi kalau kita kenal, apalagi akrab, mudah. Kita akrab sama Pak Wali, mudah saja masukkan proposal, baca, cairkan. Nggak kenal kita, sodorkan proposal, numpuk itu proposal, di bawah ditaruh, nggak dibaca-baca. Orang nggak kenal. Nah, ilustrasinya seperti itu. Kalau kita nanti kembali ke akhirat, tak kenal kepada Allah. Kayak mana kita minta tolong? Nah, kira-kira seperti itu. Ikut aturan, insya Allah kita nanti akan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kenal, kita mudah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari aturan-aturan ini sehingga kita mampu melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu dengan pengorbanan yang sedikit kita hadir rutin istiqomah di majelis ilmu, Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.